Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Novita Ratnasari. Saya peserta sekolah paralegal. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi mengenai permohonan PKPU dan juga kepailitan di pertemuan yang ke-9 ini. Nah, yang pertama itu ada proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Nah, setelah putusan pailit ini dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan juga penguasaan terhadap harta kekayaannya. Dan juga segenap harta kekayaannya akan menjadi bodel pailit gitu. Kemudian kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit ini bertugas untuk melakukan pengurusan dan juga penguasaan bodel pailit di bawah pengawasan hakim di pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Nah, dalam setiap putusan kepailitan ini juga ada penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Kemudian juga penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan dari pihak pemohon pailit. Kemudian apabila pemohon pailit ini tidak mengajukan usul siapa yang akan menjadi kurator, maka hakim ini akan menetapkan Balai Harta Peninggalan sebagai kuratornya. Nah, kemudian kurator juga harus independen dan tidak mempunyai konflik atau benturan kepentingan dengan debitur dan juga atau kreditor. Kemudian pengumuman dan juga rapat kreditor. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit adalah mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian. Kemudian juga ada makna pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitornya adalah untuk pengajuan tagihan dan juga serta verifikasi utang. Nah, tugas paralegal ini adalah memastikan adanya pengumuman koran tersebut. Nah, selain itu juga tugas paralegal dalam pengurusan aset debitor dalam status PKPU itu adalah yang pertama ada inventarisasi aset, yakni dia melakukan pencatatan dan juga identifikasi semua aset yang dimiliki oleh debitor. Kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan dan nilai aset. Kemudian juga dalam hal analisis hukum, paralegal itu membantu melakukan analisis hukum terhadap status kepemilikan aset, mengecek apakah ada sengketa hukum atau klaim pihak ketiga terhadap aset tersebut. Kemudian komunikasi dengan debitor itu mengkoordinasikan komunikasi antara debitor dan juga kreditor, dan juga menyampaikan informasi terkait kondisi dan nilai aset kepada kreditor. Kemudian membantu penyusun rencana pembayaran. Ini membantu debitor dan tim hukum dalam penyusunan rencana pembiayaan uang kepada kreditor. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.